Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 12 Juli tahun 2023 adalah belajarlah pada Sang Guru. Belajarlah pada Sang Guru. Bacaan yang hendak kita baca dan kita dengarkan terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh cinta kasih, kami bersyukur saat ini kembali Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan, agar kami mampu mengerti kehendak-Mu lewat firman yang kami renungkan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sertai dan Tuhan urapi, Tuhan layakkan untuk menjelaskan isi firman-Mu Tuhan. Kami menaikkan dosa-dosa kami di dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, karena dosa kami menjadi penghalang kami untuk memahami dan melakukan setiap firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Mari kita buka dan kita baca yang isinya demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita dalam ayat 13, Yesus disebut sebagai guru dan Tuhan. Ayat 13 demikian, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kita tahu bahwa tugas guru adalah mengajar dan juga memberikan teladan kepada murid-muridnya. Itulah tugas guru. Sedangkan Tuhan mempunyai arti sebagai penguasa. Penguasa atau gusti atau bendoro yang harus diiyakan, ditaati oleh orang-orang yang mengikutinya. Dan ternyata Yesus mengiyakan dua sebutan tersebut, yaitu guru dan Tuhan. Jikalau Yesus disebut guru dan Tuhan, itu artinya semua muridnya harus terus belajar mentaatinya. Karena dia juga Tuhan. Tidak bisa ditawar lagi, murid Yesus harus belajar terus dan belajar mentaati gurunya. Apa yang kita bisa pelajari dari Yesus, guru kita itu? Bisa kita temukan dalam bacaan kita hari ini. Mari kita belajar untuk mengerti apa yang kita pelajari dari Yesus untuk kehidupan kita. Yang pertama, kita dipanggil untuk belajar mengasihi. Belajar mengasihi. Jadi belajar mengasihi dari Yesus. Seperti Yesus yang dengan luar biasa mengajar dan mempraktekkan kasih-Nya. Jadi bagi Yesus, kasih tidak hanya diajarkan, tidak hanya dikhotbahkan, tetapi juga dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Kasih yang dilakukan Yesus yaitu dengan bersedia. Bersedia merendahkan diri, melayani, membasuh kaki para murid. Itulah praktek kasih dari Yesus dalam bacaan kita. Ini mengajar kita bahwa kasih hanya bisa dipraktekkan dengan benar ketika kita mau merendahkan diri dan melayani. Kasih akan hilang ketika kita bersikap tinggi hati, egois, dan tidak mau berkorban. Kita hanya ingin dilayani. Apalagi kalau dalam kehidupan kita yang ada adalah benci pada sesama. Jelas itu bertentangan dengan kasih. Yesus dengan rendah hati menyatakan kasih-Nya dengan melayani. Ini mengajar kita bahwa mengasihi itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup sesama kita. Jadi kasih itu mendatangkan kebaikan bagi sesama kita yang kita layani. Dan juga membangun hubungan yang baik dengan sesama kita yang kita layani. Sebaliknya kita melihat apa yang dilakukan Yudas jelas bertentangan dengan Yesus. Yudas pada saat itu ketika ia dikuasai oleh iblis untuk berkhianat kepada Yesus gurunya. Ayat 2 dikatakan demikian. Jadi dikuasai oleh iblis untuk berkhianat pada gurunya. Yudas menunjukkan tindakan yang tidak mengasihi karena ia mengkhianati gurunya. Tindakannya telah merusak hidup sesamanya, hidup gurunya, dan juga hidup teman-teman para murid yang lain. Jelas juga merusak hubungannya dengan Yesus dan murid yang lain. Jadi melalui tindakan Yudas telah merusak hubungannya dengan Yesus dan murid-murid yang lain. Ini mengingatkan bahwa kasih itu menyatukan. Kasih itu membangun. Inilah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu membangun dan juga menyatukan. Itulah kehendak Tuhan. Sebaliknya, kebencian itu merusak hidup manusia.
Dan itu pasti berasal dari kuasa kegelapan. Seperti yang diungkapkan bahwa Yudas membenci atau tidak mengasihi gurunya karena dia dipengaruhi, dikuasai oleh kuasa kegelapan yaitu iblis. Mari kita merenungkan. Masing-masing kita merenungkan. Apakah selama ini perbuatan atau perkataan kita membangun atau merusak? Menyatukan atau memisahkan? Kalau tindakan kita merusak dan memisahkan, maka hati-hati. Jangan-jangan kita telah menjadi alat kuasa kegelapan. Seperti Yudas, dikuasai kuasa kegelapan. Ada yang mengatakan demikian, jadilah seperti jarum yang menyatukan, yang terpisah. Jangan menjadi seperti gunting yang memisahkan apa yang sudah satu sebenarnya. Ini yang pertama, yaitu kita harus belajar dari Yesus, yaitu bahwa kita harus selalu melakukan kasih. Itu yang kita terima dari pengajaran Yesus, dipanggil belajar untuk mengasihi dari Yesus. Yang kedua, yaitu bahwa kasih harus dipraktekkan secara total, secara utuh. Seperti Yesus mempraktekkan kasihnya kepada semua orang. Kepada mereka-mereka yang disingkirkan, yang dianggap berdosa, termasuk kepada Yudas. Yang sebenarnya Yesus tahu bahwa ia akan mengkhianatinya. Kasih Yesus kepada Yudas tidak luntur ketika Yesus tahu bahwa akan dikhianati oleh Yudas. Bahkan Yesus secara tidak langsung sempat mengingatkan dengan mengatakan bahwa ada muridnya yang tidak bersih. Ayat 12. Sebab ia tahu siapakah yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sikap Yesus ini mengajarkan bahwa dalam mengasihi juga terkandung kewajiban. Kewajiban untuk menuntun orang lain yang berbuat salah. Tidak membiarkan orang lain berbuat salah. Karena dalam mengasihi juga terkandung tujuan supaya orang yang kita kasih bisa hidup baik dan benar. Sebagai murid Yesus, maka kita diundang untuk terus belajar dari Dia, Sang Guru kita, dan melakukan apa yang diajarkannya. Belajar bagaimana kita mampu mengasihi, tetapi karena kemampuan kita terbatas sebagai manusia yang penuh keterbatasan, maka kita harus selalu mohon kekuatan dari Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus. Karena keterbatasan kita akan mampu mengasihi kalau kita membuka hati bagi karya Roh Kudus. Ingat, kasih itu membangun. Menjadikan orang lain jadi baik dan benar. Tetapi sebaliknya, kebencian, merusak hubungan dengan orang lain, itu adalah dari kuasa kegelapan. Kita harus mengikut guru kita, bukan mengikut kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri renungan pada saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah mengajar kami supaya kami terus mau belajar pada Tuhan Yesus, Sang Guru Agung. Belajar untuk mengasihi. Karena kasih itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal-hal yang benar. Sehingga dengan kasih, dunia akan bisa dibangun dengan baik. Allah mengasihi kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Dengan hadir dalam Yesus, sebagai wujud dari cinta kasih-Mu yang sangat besar, yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami Engkau ingatkan juga, supaya setiap ucapan dan perbuatan kami, benar-benar kami pikirkan lebih dahulu, supaya kami tidak terpengaruh
untuk berbuat jahat. Berbuat jahat itu bisa menjadikan kami lalu menjadi musuh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tanpa sadar mengikuti kehendak iblis Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami terus belajar. Terus belajar, berlatih terus berlatih, mempraktekkan terus mempraktekkan tentang cinta kasih yang kami dapatkan pelajarannya dari Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa kami. Ucap syukur kami untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sudah selesai sekolahnya, yang sekarang ada yang naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan tempat bagi mereka untuk sekolah yang lebih tinggi Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua yang sudah mulai sekolah, Engkau berkati. Yang terus berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir dari studinya, Tuhan berkati. Demikian juga yang berdoa untuk yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati semuanya. Bapa dalam sorga, saat ini kami hendak menaikkan doa kami kepadamu untuk orang-orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh karena usianya. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kiranya Kau mendampingi para orang tua kami untuk tetap mempunyai semangat beriman kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pemulihan, hadir dan berkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Moresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Ibu Maria Tanan Lapu, saudara kami Desmond Baskoro, Bapak Misran Pujo Soekarto, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Praitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Kristianto Indrasmoro, dan anak kami Nasya Alana. Tuhan, lawatlah mereka, berikan kekuatan, kesembuhan, dan berkati keluarga yang mendampinginya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Engkau berkati Tuhan, terutama menjelang pemilihan umum tahun depan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan-perpecahan, jauhkan bangsa kami dari kerusuhan, berikan pemimpin yang sungguh-sungguh mau melayani dengan sikap adil, dan bahkan Kau mampukan pemimpin bangsa kami sekarang ini untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, terutama GKJ Sari Mulyo, Engkau berkati di dalam setiap pelayanannya, majelis gereja dan seluruh warga gereja, Engkau dampingi satu persatu. Engkau berkati juga semua pelayan di gereja-Mu, yaitu anggota komisi, panitia yang ada Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.